Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ibu-ibu, apa kabar? Seneng Bu, saya Fadli di sini bisa gantiin saudara saya Fadlan. Hari ini kebetulan Fadli lagi liburan. Saya mewakili Fadli untuk menjadi host di pagi hari ini. Masih bersama saya Adik Timlo di Islam Itu Indah. Nah, Ibu yang sebelah kanan saya mau tahu dari daerah mana ini, Bu? Oh, wong kita Galo. Empe-empeknya luar biasa. Oh, Palembang. Yang sebelah kiri saya dari mana? Kendal. Nggak pakai sepatu? Kendal jepit. Oh, Kendal, Jawa Tengah ya, Bu? Selamat datang. Yang belakang saya dari mana? Oh, Sukabumi. Kumaha damang? Alhamdulillah. Bapak-bapak dari mana? Sukabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Aduh, ini gimana sih ini Pak Ustadz? Ini kok nih ada tiba-tiba ngambil kerjaan saya. Siapa Nggak yang ngambil boleh. kerjaan situ? Stop. Tadi udah izin gak? Ngapain pakai izin? Ih kan acaranya ini acaranya Fadli. Izin lah. Nggak bisa ngambil kerjaan orang gitu Nggak aja. Harus bisa. ngomong dulu. Tadi yang host harusnya siapa? Saya. Terus kemana nggak ada di sini? Saya kan kemarin sempat liburan. Nah, liburan saya dipakai sama dia. Enak Dia aja. ngerampas hak saya. Bisa. Nah, gimana ceritanya? Ingat. Liburan kan juga pakai. Itu hidup itu ada aturannya. Meskipun itu menurut kita baik, tapi kalau tidak sesuai dengan aturan bahaya. Nggak Jangan sampai boleh. ada yang terzolimi. Betul. Benar. Tapi Bapak bagus deh jadi host. Jadi Bapak mending ngelawak aja. Bagus jadi host, mending ngelawak aja. Iya, begitu. Luar biasa. Bapak juga jadi ustadz, bagus. Alhamdulillah. Jadi penyanyi aja kalau gitu. Tepuk tangan lu dong buat Ade Gingsul. Kok Ade Gingsul apa Ade Timlo sih? Dulu adik Gingsul, Nah, sekarang kembali lagi. Kalau ini bisa dibilang reborn, Ribon. yang rambutnya dipanjangin. Oh, dilurusin. rebonding. Ade rebonding maksudnya tadinya keriting rambutnya. Adik Timlo. Oh, kemarin. artinya ada diterima lagi di tim lo setelah dikeluarin. Iya. Jangan merampas hak saya. Itu hak saya, mau saya dikeluarin mau. siapa juga yang mau masuk? Oke, Ade terima kasih banyak udah mampir ke Islam Itu Indah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ade Timlo. Masya Allah nih. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, Bu, merampas hak orang lain itu merupakan dosa di matanya Allah, ya. Banyak orang tuh yang nggak sadar kadang-kadang suka ngambil kerjaan orang, ngambil haknya orang, tapi nggak ngerasa berdosa. Misalnya nih, tetangga ibu punya pohon cabe, ya Bu ya, dia yang nanem Bu, tiba-tiba ibu datang karena dekat sama ibu tuh pohon, ngambil 3 kantong plastik, terus pulang. Terus boleh nggak Bu? Nggak boleh kalau di dalam pagarnya dia. Kalau di luar pagar di jalan raya itu punya umum. Yang salah tetangganya ibu. Kenapa nanamnya di luar pagar? Nah nih Bu, hari ini yang kita bahas ya Bu ya, tentang merampas hak orang lain. Atau tema yang kita angkat ini kita ambil judulnya rampas kanan kiri. Tuh 2, 3, rampas kanan kiri. Jadi semua diambil, semuanya dihalalin. Banyak orang yang begitu Pak Ustadz, karena udah mentok nih, dia udah gak tahu harus bagaimana mencari rezeki. Wah udah deh, sikat jobnya dia aja deh gitu. Jangan. Jangan ya. Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Serahkan segala sesuatu pada yang punya Betul, urusan. betul. Karena kalau kapan diserahkan kepada yang tidak pandai, tidak berhak atas urusan itu, dia akan curangnya. Masya Allah. Nah hari ini nih kita sudah ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Cecep, dan juga Ustazah Lulu. Tepuk tangan dulu dong Bu. Yang pertama nih langsung aja yuk kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, jika merampas hak orang lain itu dilarang Allah, mengapa masih ada, bahkan masih banyak orang yang suka merampas hak orang lain Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
membicarakan tentang merampas hak orang. Ada 3 yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang lain. Jangan lukai tubuhnya, jangan lukai perasaannya, dan jangan ambil haknya. Melukai tubuhnya itu ketahuan, atau mungkin kita kadangkala tahu kalau itu dan kelihatan. Menyakiti perasaan, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, pertolongan oleh Allah untuk mengetahui atas apapun yang kita lakukan. Kadangkala atas apa yang kita ucapkan, kita perbuat, kadangkala ada orang tidak menyenangkan atau tidak senang atas diri kita, betul tidak? Kan kita tidak tahu apakah semua orang bisa senang melihat diri kita atau tidak. Mungkin ada orang tidak suka dengan diri kita, tapi kita tetap melakukannya. Tapi yang paling bahaya itu adalah ketika kita mengambil hak orang. Ibaratnya nauzubillah summa nauzubillah, kalau kita mengambil tanahnya orang sejengkal, itu dikali 7. Dikali 7. Bang akan nanti dipertanggungjawabkan dari kemudian. Bahkan salatnya orang di tanah yang bukan miliknya dipertanyakan salatnya itu diterima atau tidaknya. Jadi hati-hati, hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang. Bahkan kata Nabi, siapa yang menanam di tanahnya orang yang tanpa sepengetahuan, tanpa izin, itu hasil tanaman itu milik siapa yang punya tanah. Sayang kan, capek-capek tidak ada nilai keringatnya bagi orang yang menanam di tanahnya orang. Makanya, tapi kenapa kalau orang sudah tahu ini tidak bagus, ini tidak benar, tapi kenapa masih ada saja orang melakukan kezaliman terhadap orang lain? Karena ini masuk kategori zalim. Yang pertama karena disebabkan lemahnya iman. Iman naik turun kadangkala memang harus diingatkan, disadarkan, disampaikan. Makanya dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah itu harus tidak boleh ibu berdiam diri, tidak memperingatkan anak. Makanya 5 doa yang diajarkan anak, yang harusnya diajarkan: doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan doa keluar rumah. Apa makna 5 doa ini? Di antaranya adalah supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan, minta izin dulu. Makanya ada doa sebelum makan. Jamaah, ketika lemahnya iman, maka yakinlah kezaliman akan terjadi, karena tidak ada perasaan orang berbuat dosa ketika imannya hilang atau imannya menurun. Apalagi yang kedua, tidak tahu malu. Al-hayau minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Kalau tidak punya malu, silakan melakukan apa saja. Kadang-kala kan malunya itu kan membuat kita tidak mau melakukan sesuatu yang menzolimi orang, mengambil hak orang. Kan malu, ini kan bukan tempat saya. Ibu tanpa kita sadari, kadang-kala di pesta perkawinan tuh, orang masih makan, masih duduk di kursi itu, pas ngambil air minum, tempat duduknya diambil. Sakit hati kan? Tidak boleh. Tidak boleh menduduki tempat duduk yang masih panas. Itu tanpa kita sadari loh. Apalagi yang namanya rakus atau tamak. Rakus atau tamak semua menganga. Menganga bahasa Bugis itu. Menganga itu apa lagi? Menganga. Ya, itu ngap ya. Selama kantong masih menghadap ke atas, selama itu orang masih punya kebutuhan. Apalagi, mohon maaf, adanya kurangnya ilmu. Makanya 2 hidayah itu harus mengetahui ilmunya, belajar. Betul. Supaya tahu hak-hak orang. Karena kan kita diatur oleh beberapa aturan. Betul. Aturan syariat, aturan hukum, dan aturan adat. Betul. 3 ini bisa jadi menurut kita ini tidak ada masalah, tapi menurut orang lain kan belum tentu. Jadi masalah. Jadi masalah. Maaf bener. Ya, cipika-cipiki mungkin di Arab nggak, mau cowok-cowok oke. Oke. Tapi di Indonesia belum tentu. Belum, masih. Nah, masalahnya Masya Allah nih. Nah, mudah-mudahan nih banyak nih ya. Kayak kalau misalnya mau masuk menuju bulan puasa nih, 3 bulan lagi nih. Banyak nih Pak Ustadz orang yang suka nanam-nanam ketimun suri ya Bu ya. Memanfaatkan tanah kosong orang lah sekarang nih Bang. Oh ya Allah, nggak bisa. Bang banget ya. Iya. Banyak yang kayak gitu Pak Ustadz. Jangan paling melakukan itu. Enggak, saya nggak melakukan. Saya cuma mau ngingetin nih, banyak yang seperti itu. Nah, ini mungkin nih kita ngobrol dulu sama Ade Gingsul. Ade Gingsul merampas hak saya. Apa sih belum juga ditanya? Lo. Kenapa? Bukan Ade Gingsul lagi. Oh iya, Ade Timlo. Iya benar-benar. Ada yang perlu ditanyakan? Oh, Gingsul udah dicabut. Nih, buat Ade, Dek, gini, kita mau nanya nih sama Ade. Ade pernah nggak selain tadi ngerebut job saya, Ade juga ngerebut job orang lain? Contoh ya, kalau misalnya bingung nih, mungkin Ade suka motongin rumput tetangga, terus dipotongin, dikumpulin buat jadiin wig. Kita kan nggak pernah tahu. Ini bukan dari rumput.
Tahu sapu ijuk nggak? Ini bekas-bekasnya. Nggak Jadi sudah saya pernah pernah ya? kejadian tahu pare. Pare tahu? Iya, dia Payet, kan kalau paria. nanem itu kan merambat. Betul. Itu saya nanam di belakang tembok. Tembok siapa? Tembok saya. Oh iya iya. Tiba-tiba udah nyampe RT sebelah. Saking panjangnya. Itu yang metik bukan saya. Ah. Tetangga saya yang beda RT. Oh. Sampai akhirnya dia nyesel. Kenapa nyesel? Udah metik pahit semua. Iya bang juga. Namanya juga pare. Tapi apa yang mau ditanyain nih? Ya itu Oh itu pengalamannya. pengalaman saya. Ya Tapi Allah. saya pernah ada masalah job. Masalah job. Yang ditelepon saya sama Betul. kliennya. Nah. Halo Mas Ade, iya saya bilang. Oh ini job yang dari siapa? Oh yang dari si A. Oh ini saya tidak mau melangkahi si A. Silakan ibu hubungi si A aja. Tapi saya gitu. maunya dengan Mas Ade. Nggak apa-apa ibu, sama dia juga sama aja. Tapi nanti pas manggung ada Mas Ade ya. Insya Allah saya bilang gitu. Pada saat ngobrol sama si A, si A tiba-tiba hari H jalan saya nggak diajak. Nggak diajak. Iya. Kenapa? Ya, saya nggak tahu itu urusan dia. Mungkin Tahu. lucuan si A tadi Tahu kan? nggak? Tahu nggak? Gimana? Gimana? Gimana Kan Ustazah ada Lulu? namanya Reski. Silakan. Iya, rezeki itu nggak ketukar, Rezeki nggak nggak ketukar. tertukar, gitu ya. Jadi Oh, tahu yang itu si A buah namanya kenari, Rizky? buah kecapi. Ya, Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Rezeki itu nggak ketukar. Allah sudah memberikan kadarnya masing-masing. Nah, Gitu. bukan yang namanya Rizky yang mau ngasih job. Iya yang ngasih job yang si Rizky namanya. Nggak ketuker. Emang dia satu doang. Kalau dua mungkin bisa ketuker. Bukan itu rezeki maksudnya ada Tidak gitu. masalah seperti ini, mohon maaf. Kadangkala kita tidak tahu rencana Allah yang Betul. terbaik buat kita. Betul. Bisa jadi kita akunya harusnya di sana, kok diambil disalib orang. Tidak apa-apa karena sudah diatur semua itu. Masya Benar, betapapun Allah. orang menghalangi Benar. rezeki kita nggak bakalan bisa terhalangi. Betul, pokoknya kalau memang itu rezekinya Ade, Benar. mau bagaimanapun tetap jadi rezekinya Ade. Tapi kalau itu bukan rezekinya Ade, mau dikejar kayak gimana juga nggak akan jadi rezekinya. Tepuk tangan dong buat Ade, Bu. Ini buat contoh juga yang lain, jadi nggak usah khawatir. Kuncinya adalah kesabaran. Ah. Orang yang sabar akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul. Nah sekarang nih buat semuanya juga nih ya, kita ingatkan lagi nih sekarang nih, biar lebih jelas, biar lebih paham. Nah sekarang kita dengarkan tausiah dari Ustazah Lulu nih. Tergolong apakah seseorang yang merampas hak orang lain? Tapi bukannya ini ya deh ya, kayak tadi ya. Kalau tadi kan lain lagi ceritanya, dia yang ngajak. Silakan Ustazah Lulu, tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Jamaah. Oh jamaah. Hari ini banyak banget jamaahnya. Warnanya Masya Allah makan cireng anget-anget ngejreng banget. Insya Allah mudah-mudahan kita pun juga bersinar dengan ilmu pengetahuan kita. Insya Allah mudah untuk diamalkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, termasuk golongan apakah orang yang merampas hak orang lain? Subhanallah. Ketika saya di pondok pesantren, dalam ilmu usulul fiqh ada bab tentang al-ghasbu. Jadi merampas, mengambil hak milik orang lain. Walaupun itu hanya maaf, namanya santri kadang ketika kita keluar dari masjid, kemudian ada sendal. Maaf ini pengalaman saya bunda, saya pakai itu sendal. Ah iya ini punya Dina, udah lebaksa ulah, anak astamil fakot pakailah itu sendal. Ketika dipakai itu sendal, kemudian saya merasa ya Allah, ini yang dikatakan al-ghasbu, merampas hak milik orang lain. Kemudian saya bilang sama teman saya, Afwan ukhti Dina, tadi saya pakai sendal. Ya Allah nggak apa-apa. Nah walaupun dia bilang nggak apa-apa, tapi kita harus ada yang namanya ridho. Nah ini yang mempengaruhi, yang dikatakan bahwa ini adalah dosa. Kemudian dosa itu mengandung nantinya bisa menjadi maksiat. Nah ada Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi. Syakautu ilal waqi'i su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda lil asi. Orang yang merampas hak milik orang lain adalah orang yang berbuat maksiat. Nah ini ada kisah tentang Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi. Maaf Imam Waqi, bagaimana ini saya belajar kok susah, nggak masuk-masuk. Kemudian kata Imam Waqi, diberitahukan bahwa tinggalkan maksiat karena ilmu itu nurun. Nur apa Bu? Nur cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, cahaya Allah tidak sampai kepada orang yang berbuat maksiat. Itu dalam hal ilmu. Kemudian apalagi ketika kita berbuat maksiat, kemudian kita melakukan mengambil hak milik orang lain, ketika sholat pun juga dipertanyakan.
Ini ada Imam Ali bertanya kepada sahabatnya namanya Kumail. Wahal Kumail, ini seperti apa engkau sholat? Lihatlah di mana engkau sholat, kemudian apa engkau sholat itu. Jadi apa yang dipergunakan, apa yang dimakan, kemudian di mana sholat. Takutnya itu sholatnya di tanah milik orang lain. Jadi sampai seperti itu. Subhanallah. Kemudian ketika pelaku maksiat, doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Ada orang yang berjalannya tertatih-tatih, kemudian bajunya lusuh di padang pasir yang tandus. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Sudah khusyuk, sudah meminta-minta, tapi Masya Allah tidak diterima. Kenapa? Karena makanannya makanan yang haram, bajunya baju yang haram, apa yang dipergunakannya pun juga haram. Na'udzubillah min zalik. Orang zolim termasuk golongan apa lagi? Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka orang yang berbuat zolim. Ibu sayang kepada anak, pastinya cinta pada anak, apa yang dilakukan akan Kita ikutin. kita ikuti. Nah, ketika tidak cintanya Allah kepada orang yang zolim, kita berbuat zolim, naudzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi Tidak kalau misalnya dapat berdoa pertolongan dari dengan segala Allah. sesuatu yang bukan hak kita, akhirnya jadi Iya. nggak diterima, Nih, sia-sia. saya mau kasih contoh lagi nih buat ibu-ibu Iya. yang tanpa Apa tuh? sadari sudah mengambil hak orang. Kan biasa nggak Bu menjemur pakaian, Betul. tapi di pagarnya orang. Enggak, ada di Enggak, pagar orang, ada alhamdulillah. dia katanya. Ada angkat tangan yang pernah menjemur baju di pagarnya orang. Ketemu. Nggak usah takut Bu. Enggak Saya apa-apa, pernah, Bu. saya pernah Pelajaran. nemuin Pak Ustadz. Saya bukan nemuin jemur di bukan pagarnya orang, tapi pakaian orang saya jemur. Itu ngerampas orang lain loh. Iya. Ngapain jemur Iya pakaian kadang-kadang orang? gini, dia punya karpet, tapi yang dipakai karpetnya orang. Karpet kita naikin di atas, pinjam karpetnya orang, enak aja. Masya Allah. Astagfirullah. Nih, saya kenalin dulu nih Alhamdulillah. ibu-ibu yang cantik-cantik, yang rame-rame, dan bapak-bapak yang ganteng yang udah dari studio nih. Kita dari mana aja sih? Masya Allah, luar biasa nih. Saya kenalin juga buat jamaah yang ada di rumah ya. Yang pertama yang kerudung kuning, coba yang sebelah kanan saya nih, ada sebagian di depan dari Majelis Taklim Al Hidayah Oki Kaya Agung, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Ya Allah. Ibu dada-dada Bu. Lihat di kamera. Cantik nian katanya. Oh, ya Allah. Rancak luar Bana. biasa. Rancak Bana. Oke, Lemak, itu Nian. Padang. Padang itu, Ustaz. Padang. Lemak, Ada. Nian. Rancak Bana. Nih sekarang nih satu lagi nih, ada lagi nih yang lain nih, yang kerudung merah, baju toto-toto hitam putih. Cie, langsung senyum-senyum disebutin. Dari mana nih mereka nih? Dari Majelis Taklim Yasinta Kendal Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Dada-dada, Bu. Dulu dong, Bu. Lihat di kamera. Bu, oh. Itu Bu kameranya lah Bu. Dari Kendal, sotonya ngetop banget tuh, soto Kendal. Nanti aku mau ke sana. Amin insyaallah. Selanjutnya ada lagi nih Pak Ustadz nih, yang kerudung merah dan juga baju merah yang ada di belakang saya. Coba geser dulu. Geser, Dari geser. Majelis Taklim Al Hidayah Sukabumi. Tepuk tangan dulu dong Bu. Bu, dada Bu. Oh, Yang di belakang Masya berdiri, yang di Allah. belakang. Luar biasa Gak kelihatan nih. kasihan. Yang belakang berdiri biar kelihatan. Oh ini temennya juga nih warna oranye. Dada-dada Bu, dada-dada. Ah. Ya, silakan Aku pulang. neng kene Pak. Belum, Ustaz, belum. Bukan, dada mau pulang, Udah pulang, jangan. Belum selesai acaranya, enak aja Pak Ustadz. Nih, sekarang nih Bu ya, udah dikenalin semua nih yang ada di studio, nih buat jamaah yang di rumah. Kita mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita, biar dia nggak tersesat. Coba ada Gingsul. Bang, saya lagi di kebun apa tersesat. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya Boleh. mau nanya sama Pak Ustadz. Ini saya pernah melihat kejadian tetangga saya ngambil mangga tetangga saya juga. Oh, tetangga ngambil mangga tetangga. Mangga tetangga. Jangan-jangan Saya mangga dia melihat. sendiri. Enggak, ini orang lain lagi jalan. Orang lain, Tetangga A, tetangga B. Tapi banyak lagi Pak Ustadz. Banyak. Adalah 15 kilo itu. Ya Allah, itu lihat. Itu mah satu pohon diturunin semua. Makan Orang sama ketan pohon-pohon. anget-anget itu namanya kebangetan banget. Sama pohon-pohonnya di bawah. Terus itu gimana sih cara menegurnya? Saya juga sebagai Menegurnya. tetangganya jadi nggak enak gitu Pak Ustadz. Oh, gitu. Gini. Ketika kita akan menegur orang, mengingatkan orang, ada 3 sabar yang harus kita lakukan. Sabar sebelum menegur, sabar ketika menegur, dan sabar setelah menegur. Sabar sebelum menegur, kita jangan dulu, tahan dulu.
kita berbaik sangka dulu. Jangan sampai dia sudah diizinkan. Betul. Atau mungkin jadi dia sudah ada perjanjian. Atau memang yang nyuruh itu adalah yang punya. Betul. Yang kedua, sabar ketika menegur dengan mengambil kata-kata yang sopan. Jangan sampai niat kita menasihati, tapi kan menggunakan kata-kata yang tidak tepat sehingga membuat orang tersinggung. Dan yang ketiga, ketika kita sudah menasihati lantas dia tidak menghiraukan, ya sabarlah menerimanya. Jadi ibaratnya tetap berbaik sangka. Dan kalaupun kita mau menasihati, gunakan kata-kata yang baik. Jelas nggak? Enggak. Nggak jelas. Apa apanya yang nggak jelas, menegur Dek? yang secara halus misalnya Gini. Karena menegur secara halus kan kita cowok-cowok. Mungkin diambil Kita dulu kasih ya, kesempatan cewek. cewek deh, gimana? Dia gini, kalau cowok yang jawab Ada. dia agak butek otaknya. Ada 4 bahasa sopan santun. Yang pertama maaf. Jadi kalau Maaf. menegur dengan menggunakan kata maaf. Padahal dia yang salah, kenapa kita yang harus minta maaf? Itulah bahasa sopan santun. Betul. Maaf ya, harusnya ini kan manggahnya punya saya, gitu kan? Ada bahasa maaf. Kemudian bahasa permisi, Permisi. gitu kan? Ketiga bahasa tolong, meminta bantuan. Kemudian minta jasa pakai bahasa tolong. Tolong Terakhir ambilin. yang keempat, terima kasih. Tolong ambilin apa, Bang? tolong ambilin mangga sekilo buat saya gitu. Nggak gitu, jangan Abang sampai Teguh salah. ketiban palu, sungguh terlalu. Wah, kadang-kadang orang suka salah. Orang mau lewat depan rumah orang, tolong. Permisi. Itu permisi. Tadi salah sebut. Jangan sampai kayak Jadi gitu. harus menggunakan 4 kata itu. 4 kata sopan santun. Maaf, Permisi, tolong, tolong, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Dan ada satu lagi Apa nih. lagi? Ada satu lagi, apa lagi? Tulisan adalah bahasa yang paling halus. Oh, bahasa yang paling Jadi halus. kasih tulisan dulu. Kadang-kadang lisan orang bisa tersinggung. Tapi kadang-kadang tulisan juga nggak bisa bikin ini. Ada juga bikin kata-kata kasar. gini. Maksudnya gini kan? Ya udah ambil aja. Katanya orang bacanya gini. Ya udah ambil aja. Iya benar, Nggak justru ngerti. tulisan yang bahaya Wah, tuh. makin Ini bahaya. makin Karena repot Indonesia masa. ada. Masa mau Hati-hati. nyolong bawa tulisan. Enggak, mengingatkannya. Mengingatkannya. Tanah ini milik titik-titik, pohon ini milik titik-titik. Tolong Jadi orang sudah izin. tahu. Iya, Sendal izin ini dulu. milik saya. Terus saya kemarin salat Jumat dia ambil sendal saya. Itu orang yang pakai prinsip ngambilnya sepotong-sepotong. Mungkin Buanglah yang baik buruk-buruk, sangka. ambil yang Mungkin bagus-bagus. sendalnya sama dengan sendal saya. Saya itu pernah ngalamin Pak Ustaz. Sendal saya hilang di masjid. Saya juga nggak mau kalah, saya ngambil juga. Ngambil aja. Ya, sama aja. Tapi Apa jelek bedanya kan? ada yang ngambil sendal? Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dek, nih jelasnya deh ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Tepuk tangan dong buat Ade dong. Nah sekarang nih, kita mendengarkan dulu nih ya. Lanjutan lagi dari tema kita hari ini. Ada tausiah dari Ustadz Syam nih. Apa sajakah kerugian-kerugian di dunia bagi seseorang yang suka merampas hak orang lain? Biar sama-sama kita tahu ya Bu ya, Pak ya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Silakan. Saya mau kasih Ade Gingso tadi yang tausiah. Kita ada gitu yang ngomong. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya baju. Baju saya ini harganya 10.000 dinar. Harganya 10.000, 9.000-nya ini uang halal ya Rasulullah. 1.000-nya ini tidak halal. 1.000-nya ini saya ambil dari haknya orang lain, saya rebut ya Rasulullah. Tapi 9.000-nya halal kok. 1.000-nya doang yang nggak halal. Apa kata Rasulullah? La sholatalah. Tidak ada sholat baginya. Artinya apa? Kerugian di dunia yang pertama bagi orang-orang yang suka merampas hak orang lain, tidak akan pernah diterima sholatnya, Bu. Tidak akan pernah diterima sholatnya orang yang mengambil haknya orang lain. Tanahnya masjid dipakai bangun rumah. Naik haji pakai uang korupsi. Masya Allah. Naik umroh pakai uang korupsi. Naudzubillah. Kita berzakat pakai uang korupsi. Emang diterima sama Allah kira-kira? Urusan pahala ini, urusan pahala urusannya Allah. Tapi kita manusia diberikan petunjuk bahwa ini loh yang diterima, ini loh yang enggak. Kita kan tidak pernah tahu sholat kita diterima atau tidak. Tapi Allah memberikan petunjuk, Rasulullah sudah memberikan petunjuk, hindari yang haram. Karena ketika engkau melakukan yang haram atau memakai yang haram, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerugian yang pertama bagi orang-orang yang suka merampas hak orang lain di dunia adalah tidak akan pernah diterima sholatnya. Biar menangis-menangis sholat tahajud menangis-menangis merintih kepada Allah, tapi sejadah yang dia pakai, tanah yang dia pakai, rumah yang dia pakai untuk sholat adalah hasil merampas hak warisan saudaranya sendiri.
adalah karena gara-gara air matanya saudaranya mengalir ketika dia rampas rumah ibunya. Kemudian dia menangis dalam rumah itu tengah malam berdua-duaan sama Allah. Apakah diterima? Apakah kira-kira diterima? Nah, kerugian yang pertama adalah solatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah, atau ibadahnya tidak akan diterima. Kalau solat sudah tidak diterima, maka merembes ke kerugian kedua, doa tidak akan diterima juga. Ibadah saja tidak diterima, apalagi minta-minta sama Allah. Kata, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini. Kata Allah, kamu bisa ambil sendiri, kamu kan perampas hak orang lain. Kamu kan suka rampas haknya tetangga. Ini Bu, bahaya nih buat teman-teman yang ada di rumah, buat jamaah sekalian. Kadang-kadang ada pulsa masuk di handphone ya Bu ya. Itu kalau kita kirim pulsa, itu pulsa kan kalau satu angka saja berbeda, itu masuk di handphone. Itu padahal pulsa ini adalah untuk orang lain. Tapi bagaimana caranya ini? Padahal kita mau pakai menelpon ini. Hati-hati Bu, hati-hati. Ini akan dipertanggungjawabkan, ini pulsa yang tidak tahu dari mana. Bagaimana caranya? Masuk 10.000 rupiah, kita sedekahkan 10.000 rupiah juga. Oh, ya, kita caranya. ke masjid. Tapi kan bisa aja juga dibalikin, zaman sekarang udah canggih tuh. Tapi kan kita nggak tahu yang kirim siapa. Yang nomornya masuk? Kan dari penjual pulsa, Pak. Oh, penjual pulsa, ya. Kan dari penjual pulsa yang kirimin. Betul, Jadi kita nggak tahu siapa nih orang nih. Jadi Masya caranya Allah. dengan sedekah, masukin ke masjid atau kemana gitu, biar aman. Iya. Sama handphone yang masukin. Jangan, Ya, Bang. jangan. Tidak usah gitu. Diduitin. Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Khalifah kedua, mematikan lentera karena anaknya datang mau ngobrol apa? Betul. Mau ngobrol tentang negara, urusan negara atau urusan pribadi. Urusan pribadi, dimatikan lentera itu. Karena? Kenapa? Karena lentera ini minyaknya yang bayar pemerintah. Allahu Akbar. Itu kalau Banyak pengintinya orang pakai bagus. mobil kantor pergi rekreasi. Oh, astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Dipakai untuk pulang kampung. Astagfirullah. Nih buat jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah di studio. Ternyata bagus banget ya Bu ya tema kita hari ini ya. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya dong. Oke, buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana. Sesaat lagi akan ada penampilan dari Nas yang diambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW, dan juga masih ada tausiah dari narasumber kita yang belum kebagian nih, dari Ustadz Cecep. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Haknya hayo. Iya juga, kalau gitu saya kasih kamu. Loh, enggak mau balikin sama yang punya. Bener enggak mau, Bener, enggak mau. kalau yang punya enggak mau. Kalau gitu boleh untuk abang. Abang makan aja asik. Emangnya itu punya siapa, bang? Tadi tetangga nitip kue buat kamu. Yah, bang, sini dong, sini. Jangan merampas hak orang, apalagi pakai sumpah segala. Allah sudah siapkan tempat untukmu di neraka. Jangan merampas hak orang, apalagi pakai sumpah segala. Allah sudah siapkan tempat untukmu di neraka. Tepuk tangan dulu dong buat Nas. Lagunya bagus banget, lucu banget ya lagunya ya. Bisa begitu ya, luar biasa nih Nas nih. Terima kasih banyak Kiki, Bella, Rismawanda dan juga Cepi. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Nas. Masya Allah luar biasa ini. Dari hadis yang diambil itu dari hadis riwayat Muslim, tentang barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah itu mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah, meskipun sedikit wahai Rasulullah, katanya. Rasulullah menjawab, iya, meskipun hanya setangkai kayu sugi, atau yang sekarang kita dengar kayu siwak Bu, yang buat gosok gigi ya Bu ya. Diangkat dari hadis riwayat Muslim. Masya Allah luar biasa nih Nas nih, bagus banget, luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, kita ingatkan lagi, hari ini tema kita ini luar biasa. Temanya adalah rampas kanan kiri. Tuh 2, 3, rampas kanan kiri. Ini kayak orang rakus ya Pak Ustadz ya. Gini, Gimana? Ibu-ibu nih.
Coba pegang mic. Coba pegang mic. Jangan sampai kena gigi Satu, saya. dua, tiga. Rampas kanan kiri. Satu, dua, tiga. Rampas kanan kiri. Ini luar biasa, tadi sudah dijelaskan di segmen-segmen awal bahwa bahayanya buat orang yang suka merampas hak orang lain, salah satunya itu adalah ibadahnya, sholatnya, doanya nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah ya. Nah sekarang nih, sebelum kita lanjutkan dengan tausiah dari narasumber kita, saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang udah jauh-jauh datang ke studio Islam Itu Indah. Boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya Bu, ayo. Wow, masya Allah, sedang banget. Dari mana dulu ya? Kendal, Sukabumi apa Palembang? Palembang dulu deh. Ibu silakan, mohon izin. Dahulukan yang terdekat. Yang terdekat, paling dekat sama Ustadz maksudnya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa dari pengajian Al Hidayah Kabupaten Oki, Palembang. Ya. Tapi bisa nggak ibu duduk? Karena ibu sudah merampas haknya ibu untuk kelihatan di TV. Silakan Ibu Yuli, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih. Iya. Saya mempunyai teman Ya. dipercaya untuk pegang uang arisan. Makan ke sini. Ya. Ya, terus Bu, duduk lagi Bu. aja. Oh iya. Ibu mau diri terus ya. Lanjut. Ya terus Bu. Ternyata uangnya dipakai. Uangnya dipakai. Iya. Sama siapa Bu? Sama teman Ibu? Sama teman saya tadi Pak Ustadz. terus? Yang megang uang arisan. Iya. Terus. Dia Sini, pegang Ustaz uang arisan terus dia pakai. Iya. Mana orangnya itu? belum selesai. Terus. Tapi Pak Ustadz tujuannya baik Ya. untuk berobat ibunya yang sakit. Iya. Bagaimana pandangan menurut Islam? Pandangan Islam tetap tidak dapat pahala, dan kalaupun ada pahalanya tertarik, rubuh. Ada 4 perbuatan amal ibadah manusia yang pahalanya rubuh, bahkan tidak ada. Yang pertama, beramal ibadah tapi menunggu pujian. Yang kedua, akhir perbuatannya buruk. Yang ketiga, yang paling bahaya yang tadi, caranya yang buruk. Niatnya membantu orang tua tapi menggunakan uang hak orang lain, itu pun tidak ada pahalanya. Dan yang keempat, hati-hati kalau sudah merasa benar, merasa baik, itu juga bahaya. Tapi Pak Ustadz, Tapi ada tapinya, bentar deh. tapi Pak Ustadz, Ada tapi nih. setelah Itu sama. baru dipakai, baru dia ngomong Pak Ustadz. Ya Allah. Ya masa kalau Di belum situ di mana sakitnya bu kalau begitu? Sini. Tapi kan itu untuk kebaikan. Ntar kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Itu tetap yang aja sakit. itu kan duitnya orang. Tetap harus izin kepada semua. Betul. Contoh, meminjam mic-nya masjid untuk main karaoke di rumah atau ada acara akikah. Ya, itu maksudnya. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Ada acara kawinan di rumah atau acara akikah di rumah atau acara apa, terus mic-nya mesti dipinjam, itu tak boleh. Karena itu milik umum. Betul. Kalau mau minta izin kepada semuanya, semua yang milik umum tidak boleh digunakan Untuk pribadi. Untuk pribadi. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Jadi tetap ya, Bu ya, mau itu buat kebaikan, mau buat apa, kalau itu bukan haknya dia, bukan punyanya dia, Jangan. nggak boleh. Jangan. Astagfirullahaladzim. sembuh tapi dari uang yang tidak benar. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak buat Terima Ibu. kasih, Nanti Pak buat Ustadz. jamaah yang ada di rumah nih, kita lanjutkan lagi ya. Masih ada Ustadz Cecep nih. Ustadz Cecep, mohon izin. Cie. Ini bendahara. Gimana kalau pantunnya buat Ustaz Ustadz Cecep? Cecep pantunin dulu Pantunnya dikit coba. nih sebelum tausiah. Ustaz saya. Makan buah atap anget-anget. Cakep. Ini dandanannya mantep banget. Iya. Ustadz Cecep langsung dong nih. Silakan. Kasih tausiah buat jamaah yang ada di rumah. Apa sajakah balasan-balasan di akhirat bagi orang-orang yang suka merampas hak orang lain? Silakan, mohon izin. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria. Tepuk tangan nggak ada. Tidak boleh merampas hak orang lain. Mudah-mudahan kita terlindung dari orang-orang yang suka merampas hak orang lain. Sebelum kita bahas tentang balasan di akhirat, ini harus kenal dulu dengan tanda-tanda. Orang tuh nggak langsung Bu ngerampas hak orang. Ada tanda-tandanya. Tanda pertama, jerawat. Apa itu jerawat? Jarang berdoa lewat sholat. Oh, artinya cakep.
Belum selesai. Ya, apalagi? Asam urat. Asam urat apalagi tuh? Ini tanda yang kedua nih. Abaikan simpanan amal untuk akhirat. Masih ada tuh. Apalagi Ustaz? Sembelit. Sembelit. Sedekah, berbagi, dan memberi semuanya serba sulit. Iya. Nah ini yang tanda terakhir. Tanda terakhir. Kudis. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Kurang duit selalu habis. Iya. Pak Ustadz, stop. Ustadz bisa nggak singkatannya jangan dari penyakit. Ntar dibilang Ustadz penyakitan. Stop, stop. Semua karena panu. Apa tuh? Ya itu penyakit. Udah ini materi saya nih. Bu, tahu muflis nggak Bu? Muflis itu bangkrut. Oh, kirain singkatan juga. Itu ya saking enaknya tertawa. Atadruna manil muflis? Kalau sahabat menjawab, kata Nabi, tahukah kamu apa arti muflis? Muflis itu orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki harta. Jadi orang bangkrut. La dirham lahu wala mata. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu adalah mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad satama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza. Jadi orang bangkrut tuh orang nanti di akhirat dia bawa sholat. Seperti kita Bu, suka sholat kan? Betul? Kita bawa sholat. Seperti kita bawa puasa. Betul? Seperti kita pun suka sedekah. Betul? Tapi maaf kata Nabi, dia suka mencaci maki orang. Dia suka memfitnah orang. Dan dia suka mencuri, mengambil hak orang lain. Dan dia juga pernah menumpahkan darah orang. Maka kebaikan-kebaikannya, sholatnya akan diberikan kepada orang yang dia fitnah. Makanya ketika ibu enak di sana, waduh, alhamdulillah aku sudah sholat tidak ketinggalan. Tahu-tahu datang tetangga, maaf, saya nuntut. Kenapa? Dia ngambil hak saya. Waktu saya ikut Islam itu indah, duduk saya sampai begini. Karena tempat duduk saya dirampas sama dia. Kan ukuran badannya 3 kali lipat dari yang lain. Hati-hati tuh Bu. Makanya ibu jangan tak boleh. Bisa-bisa tidak sadar kita merampas hak orang lain, betul nggak? Hal yang tidak kita sadari. Akhirnya saya minta sholatnya, sholat ibu diambil, kasihin sama dia. Mau masuk surga lagi, puasanya diambil lagi sama orang yang difitnah. Saya juga pernah difitnah, diambil lagi. Saya masih punya sedekah, sedekahnya diambil juga sama orang yang dia pukul, sama orang yang dia curi. Habis amal solehnya. Bingung dia, nggak ada lagi amal soleh. Mau masuk surga ya nggak bisa, nggak ada amal soleh. Masih ada yang nuntut. Maaf, saya juga pernah dirampas hak saya sama dia. Terus gimana? Saya nggak bisa lagi ngasih apa-apa. Nggak apa-apa, saya akan ngasih buat kamu. Aduh makasih, karena saya banyak dosa. Dosa saya kasihin sama kamu. Akhirnya dia banyak dosa, kata Nabi, orang itu dilemparkan ke neraka. Maka hati-hatilah ketika kita merampas hak orang lain, maka kita akan digolongkan orang yang muflis. Orang muflis adalah orang yang bangkrut. Makanya hati-hati, orang yang mencuri, maaf, seperti kasus Ade tadi, nyuri sendal. Tahu-tahu dia hilang, nggak ada nih, ada yang lebih bagus, ngambil lagi. Orang yang hilang, ngambil lagi. Yang pertama ngambil, dia menanggung dosa-dosa yang selanjutnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Makanya hati-hati bagi orang yang korupsi. Bagaimana tuh pengembaliannya Bu? Karena bukan suatu orang. Itu betul. Iya. Jadi Ade juga nanggung dosa yang ngambil sendalnya orang. Kan saya nggak lagi, pertama, kan? saya kedua. Tetap enak Kan saya yang pertama. Tetap dapat. Dapat Betul, juga. Kenapa? Kenapa yang ketiga itu mencuri? Karena dicuri juga sendal sama Ade. Yang kedua. Ayo. Ada lagi yang keempat, ganti Ayo. lagi. Karena dicuri sama yang ketiga. Semuanya Gara-gara yang dapat. pertama ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih ibu-ibu juga buat yang di belakang saya ibu ya. Hati-hati Bu, yang di belakang itu ada suka kali kan takutnya nggak ikhlas lagi katanya. Tapi yang Jangan paling kamera. ikhlas adalah ibu ini. Kenapa Pak Ustaz? Kakinya nggak napak. Ya orang duduk kan ke belakangan Masya duduknya. Allah. Nih buat jamaah yang ada di studio juga jamaah yang ada di rumah, nih masih banyak ilmu yang akan dibagikan oleh narasumber kita. Nanti setelah ini kita akan mendengarkan ada kisah hikmah yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada 3 doa
yang tidak terhalang, yang langsung naik ke langit. 3 doa itu adalah doa orang musafir, doa orang tua atas anaknya ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Kisah hikmah kita ini kali ini akan kita angkat tentang nelayan yang terzalimi. Ada apa dengan nelayan ini? Nelayan ini terampas haknya. Suatu ketika nelayan ini alhamdulillah mendapatkan ikan, dan betapa gembiranya. Bergegaslah nelayan ini pulang ke rumahnya karena mendapatkan ikan. Alhamdulillah, anakku bisa makan, dan selebihnya aku bisa jual untuk kebutuhan sehari-hariku. Walhasil, dengan gembiranya ikan itu dibawa pulang ke rumah. Di tengah jalan, nelayan ini dicegah oleh sosok anak muda yang merasa kuat, merasa hebat, punya kedudukan. Dengan rasa tidak bersalahnya dia ambil ikan itu. Dia pikir ikan itu hanya ikan aja biasa, mungkin nelayan yang punya apa. Tapi dia tidak tahu, nelayan yang tidak bisa berdaya, tidak bisa melawan dengan kekuatannya lemah dan tidak punya kekuasaan, dia hanya menangis dan berdoa, ya Allah, ikan ini adalah untuk anakku, untuk kebutuhan keluargaku. Apa yang dimakan nanti anak dan keluargaku karena ikan ini diambil. Ya Allah, perlihatkanlah kekuasaan-Mu dan berikan peringatan terhadap orang itu. Tangisan nelayan ini mengakibatkan ikan yang dipegang oleh pemuda tadi, yang dibawa pulang, salah seekor ikan itu menggigit jari pemuda tersebut. Dan ketahuilah, malamnya pemuda ini tidak bisa tidur, tangannya bengkak. Dan esoknya dia bawa jarinya untuk diobati oleh tabib. Kata sang tabib, ini tidak ada obatnya kecuali harus diamputasi. Dipotonglah jarinya pemuda ini. Sampai di situ? Tidak. Ternyata esoknya bengkak lagi tangannya. Dan dibawa lagi ke tabib. Apa yang terjadi? Tangannya pun harus diamputasi, dipotong jarinya, sudah jari tangannya, kemudian lengannya pun bengkak. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, sampai hampir putus. Ketika bengkak lagi jari tangannya, dia berkata, apa dosaku? Apa salahku? Kata sang tabib, cari kesalahanmu, pasti ada yang pernah kau zalimi. Tersadarlah dia bahwa yang terzalimi adalah orang yang pernah diambil ikannya. Dia pun bersegera mendatangi nelayan itu dan meminta maaf. Tapi ketahuilah, sudah terlambat. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah, janganlah mengambil hak orang lain. Tanpa kita sadari, kadangkala kita menghalangi matahari masuk ke rumah orang dengan meninggikan bangunan kita, tanpa kita pedulikan apakah matahari, angin akan masuk di rumah orang. Hati-hati, doa orang terzalimi itu diijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Pak Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, tadi Ustadz Maulana menceritakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini Allah gak tinggal diem.
Allah itu memberikan hukumannya bukan cuma hanya di akhirat, tapi di dunia juga diberikan hukuman tadi, seperti apa yang dilakukan oleh tadi yang orang yang merampas. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan tausiah dari Ustadz Cecep. Ustadz Cecep, mohon izin Ustadz Cecep. Jika seseorang sudah terlanjur melakukan dosa nih sekarang nih, banyak kan orang yang nanya, ya Allah saya udah pernah ngelakuin dosa, masa saya udah ngelakuin dosa saya nggak bisa diampuni? Nah sekarang atau orang yang sudah pernah merampas hak orang lain, hal-hal apa saja nih yang dilakukan untuk menebus dosa-dosanya yang pernah terjadi? Ustaz Cecep, silakan, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria, ceria. Terima kasih. Tidak ada jalan lain untuk menebus kesalahan kita karena mengambil hak orang lain. Atau misalnya mencuri adalah mengembalikan barang yang sama. Kalau kita mengambil sendal, harus kembalikan tuh sendal. Makanya bingung tuh, ini sandal punya siapa, ini ambil dulu. Simpan lagi di masjid. Jadi sedekah kita. Bagaimana dengan koruptor? Karena yang punya adalah rakyat, begitu banyak orang. Maka kembalikan kepada lembaga yang dipercaya, misalnya KPK. Jujur saja, saya siap menerima hukuman. Lebih baik menerima hukuman di dunia daripada nanti di akhirat. Karena orang yang korupsi, dia akan dimasukkan ke sebuah lubang yang besar. Apa yang dulu diambil, rumahnya yang megah, mobilnya yang bagus, akan ditimpakan ke kepalanya. Betapa mengerikan orang yang mengambil hak orang lain adalah harus mengembalikan. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya miliki motivasi dan hidupkan hati. Saya ada cerita menarik, ikan salmon. Ikan salmon dalam menu makanan Jepang itu favorit, Bu. Ada dua cara penyajian. Pertama adalah ikan salmon yang beku, dieskan terlebih dahulu. Ada ikan salmon yang masih hidup. Nah, ternyata kalau yang masih hidup, kalau disajikan dalam menu makanan Jepang, itu lebih enak. Akhirnya nelayan gimana, Bu? Ketika dapat ikan salmon, dimasukkan ke kolam buatan di perahu. Tapi apa yang terjadi? Ketika nyampe ke darat, mati semua. Apa kurang garam? Bukan. Apa terlalu banyak ikan? Bukan. Tapi karena apa? Karena mereka kurang gerak. Akhirnya caranya satu, masukkan hiu kecil, dan hiu kecil itu mengejar-ngejar salmon. Akhirnya salmon terus gerak jadi hidup. Oh, keringetan takut juga. Takut dimakan Nah, hiu. dalam hidup kita perlu hiu-hiu kecil. Betul. Yang memotivasi kita untuk menghidupkan hati. Betul. Salah satu caranya adalah Islam itu indah. Mudah-mudahan jadi hiu kecil yang menghidupkan hati Amin. kita. Ya Allah, tepuk tangan lu dong buat Ustaz Cecep ini, Masya Allah nih. Buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada segmen Yuk Baca Quran bareng Ustaz Syam. Hari ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah, lanjutan yang kemarin ya. Berarti dari ayat 9 sampai dengan 11. Bagi jamaah yang di rumah nih, yang mau ngaji bareng, silakan siapkan Al-Qur'annya, siap-siap. Kita akan segera kembali lagi karena setelah itu juga masih ada tausiah dari Ustazah Lulu tentang bagaimana caranya agar kita senantiasa dijauhkan dari sifat merampas hak orang lain. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jarbu, iya panas. Kenapa? Itu kita mau digusur. Enggak panas. Wong kata Bang Haji tuh kita ini cuma pindah. Ah, sama aja lah itu. Kau bilang pindah, padahal digusur. Enggak panas. Tenang aja. Ini kita tuh mau pindahan tuh loh, beneran loh. Pindah ke mana rupanya? Ke Trans TV. Ah, baguslah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين
يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم Alhamdulillah, suratul Baqarah ayat 9 sampai ayat 11. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan sampai khatam ya Bu ya. Amin. Nah, buat ibu-ibu yang mau datang ke sini mungkin nanti bisa boleh bawa Quran. Ibu-ibu yang ada di rumah siapin Al-Qur'annya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Alhamdulillah nih, terima kasih banyak sekali lagi buat jamaah di rumah juga yang sudah mengikuti bersama-sama. Jangan lupa besok nanti kita siapkan lagi insya Allah ya. Buat jamaah yang di rumah nanti rajin-rajin nih, mudah-mudahan kita hatam bareng-bareng nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang nih kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustazah Lulu. Berbicara tentang solusinya nih. Kalau dari tadi kan kita kan berbicara tentang permasalahan-permasalahan. Ustazah Lulu boleh maju ke depan? Tolong dijelaskan juga nih bagaimana sih sekarang caranya nih agar kita ini senantiasa dijauhkan dari sifat merampas hak orang lain atau mungkin menyakiti hak orang lain. Silakan Ustazah Lulu. Ya, Menari Zapin di Bekasi, saya ucapin terima kasih. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah. Manusia, makhluk khata wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kadang kita salah, kita lupa. Nah, inilah fungsinya kita watawassaw bil haq watawassaw bisabr, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Yang pertama, jangan lupa untuk senantiasa bersabar. Sabar ada 3. Sabar atas ujian yang Allah berikan. Subhanallah, Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah selama 18 tahun. Kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, hartanya habis, anaknya habis, istrinya pun juga sudah pergi meninggalkannya kecuali satu, Siti Rahmah. Wahai suamiku, minta doa kepada Allah agar dimudahkan saja. Tapi Masya Allah, jawaban Nabi Ayub, tidak, nggak boleh. Justru 18 tahun ini saya seperti ini, diberi ujian oleh Allah, tapi masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan. Subhanallah. Ujian, sabar atas ujian. Kedua, sabar atas ketaatan kepada Allah. Subhanallah, taat kepada Allah. Contohnya ketika puasa, kita berpuasa, maka kita menahan dari lapar, dari dahaga. Kemudian sabar atas larangan yang Allah berikan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan dengan cara yang batil. Gak boleh merampas hak orang lain, tidak. Maka kita sabar atas larangan yang Allah berikan, gak boleh, bersabar. Yang pertama sabar. Yang kedua syukur. Bersyukur kepada Allah. Subhanallah, Allah memberikan kita banyak nikmat, banyak bersyukur, maka Allah tambahkan. Tapi ketika kufur, adab Allah amat pedih. Na'udzubillah min husnudon kepada Allah. Bangun tidur paling tidak ada 3 syukur. Yang pertama syukur atas hal yang kecil saja. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nafas. Banyak orang yang sakit oksigen saja beli, tapi kita tidak. Subhanallah. Yang kedua ada kata luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali. Subhanallah, kita diberikan nikmatnya beribadah. Justru mungkin di tempat lain susah untuk beribadah. Yang ketiga, paling tidak
kita ada ungkapan alhamdulillah masih untung. Alhamdulillah masih untung saya punya mobil. Yang punya motor bersyukur alhamdulillah saya punya motor terus seperti itu, sehingga tidak ada yang namanya memiliki atau merampas hak orang lain. Sabar, syukur. Yang ketiga qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Ini takdir dari Allah. Allah memberikan saya harta seperti ini, cukup segini. Jadi jangan minta untuk ditambah, karena mungkin ketika ditambah maka kita akan berbeda. Ya Allah cukup, maka itulah yang dikatakan qanaah. Yang berikutnya insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki diri, insya Allah ya Bu ya, memperbaiki diri setiap hari. Kita belajar seperti ini, kita ngaji. Ngaji artinya ngajarin jiwa. Subhanallah, makanan fisik sudah ada, kemudian makanan akal sudah ada, makanan hati kita mengaji. Alhamdulillah, Masya Allah. Maka hatinya akan lembut, insya Allah menjadi terarah. Insya Allah. Yang terakhir jangan lupa untuk berdoa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari amalan-amalan yang tidak Engkau sukai, terlebih menjadi orang yang zolim, mengambil, merampas hak orang lain. Karenanya ada doa di pagi hari, Allahumma ja'al awwala hadan nahari salahan wa awsatahu najahan wa akhiruhu falahan. Ya Allah, jadikan pagi ini kami orang yang soleh, kemudian berhasil di tengah harinya, yang terakhir menjadi pemenang dalam hari ini, insya Masya Allah. Sabar, syukur, qanaah ini benar-benar salah satu solusinya buat kita semua, supaya kita nggak bisa nggak ada keinginan deh buat ngambil hak orang lain nih. Masya Allah, ini mudah-mudahan luar biasa buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Nih ada Gingsul nih, saya mau dengar juga nih pendapatnya ada Gingsul nih. Setelah mendengarkan tausiah hari ini dari tema yang kita angkat, apa yang didapatnya ada Gingsul? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan Ustazah. Hari ini walaupun singkat tapi saya bermakna buat saya. Kalau kemarin mungkin saya sudah ngambil sendal, mungkin besok-besok bisa dapat sepatu. Bukan meningkat. Boleh, tapi beli. Astagfirullahaladzim. Yang penting saya tidak merampas hak orang lain. Ya Allah Bu, kalau kamu ngomong pelawak stres kita ya Bu ya. Masya Allah, terima kasih banyak Adik Timlo. Ini mungkin langsung aja kita ambil kesimpulan nih dari Ustadz Maulana atau hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, kepada semua yang lagi nonton, ambil hikmah setiap pembelajaran yang kita dapatkan di pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kita luar biasa ilmu, keberkahan, di mana ada 3 dosa, macam-macam dosa. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah, itulah dosa syirik. Itu tidak ada ampunan. Yang kedua adalah dosa yang dalam artian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dosa itu? Dosa yang diampuni oleh Allah. Insya Allah akan berjatuhan lewat salat, lewat ibadah, lewat tetesan keringat, tangisan dan sebagainya. Dan yang ketiga, dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Inilah pagi hari ini kita bahas itu. Dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah, yakni dosa bentuk kezaliman kita kepada sesama manusia. Ingat, ketahuilah, sekalipun kita bertobat minta ampun kepada Allah, kalau orang yang kita zalimi tidak memaafkan, mengikhlaskan, ketahuilah tidak akan dapat ampunan dari Allah. Kelak nanti ada orang yang sudah masuk ke surga tapi ditarik keluar dari surga. Kenapa? Karena pernah menzalimi orang. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mungkin dari Ustadz Cecep ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Anak yang kita sayangi, suami yang kita cintai, yang sekarang menjadi teman dalam hidup kita, maaf, nanti di sana bisa menuduh kita karena hak-hak mereka diambil sama kita. Anak itu berkata, aku dulu berhak mendapatkan pendidikan agama tapi ibuku tidak memberikanku. Maka kita masuk surga tidak jadi lantaran kita menyepelekan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita senantiasa memberikan hak-hak orang lain sesuai dengan kadarnya. Ustadz Syam, silakan. Ada satu lagi hak yang jarang kita berikan, yakni haknya orang tua kita. Kita diajak teman kita nongkrong, kita cepet. Tapi ketika kita dipanggil sama orang tua, mungkin kita berlambat-lambat. Kita nelpon gebetan, luar biasa lamanya. Ketika nelpon orang tua, nelponnya singkat. Atau mungkin orang tua nanyain kabar, atau pernahkah kita nanyain kabar orang tua? Inilah haknya orang tua. Jangan kasih orang tua sisa-sisa waktu kita, tapi kasihlah orang tua waktu utama kita. Nanti sisa-sisanya baru buat teman-teman kita. Karena orang tua punya hak dari diri kita. Wahai teman-teman, sebagai anak, kami juga sebagai anak. Ustaz Zalul, silakan.
Insya Allah semoga ini awal kita untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, ibda binafsik. Mulai saat ini dan mulai dari hal yang kecil. Insya Allah ikan lohan punya Pak Barkah, mudah-mudahan berkah. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apapun disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang ada di rumah nih, ada sesuatu yang baru nih saya mau kasih tahu nih di Trans TV. Ada Sinetrans, ada sinetron-sinetron dan FTV yang dibintangi oleh artis-artis yang hit sekarang. Ada Jessica Mila, Prilly Latukonsina, ada Hengki Kurniawan, Gunawan, dan masih banyak lagi. Pokoknya pantengin aja terus Trans TV ya buat tayangan-tayangannya kira-kira kapan nanti. Pokoknya tonton terus aja. Buat ibu-ibu nih, jamaah di Jabodetabek yang punya grup kosidahan juga boleh. Kalau ingin tampil di Islam Itu Indah langsung aja daftar ke email kita di islamituindah@transtv@gmail.com. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua jamaah yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV jam 5 pagi. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.